Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan kembali menyimak ya. Jadi saya akan kembali menjelaskan tentang uji linearitas data. Ini adalah uji linearitas yang sama seperti uji normalitas di mana dia dilakukan setelah melakukan penelitian. Jadi uji linearitas data ini jadi ada beberapa uji ya sebelum masuk ke uji yang paling terakhir dalam pengambilan keputusan dari suatu penelitian. Nah, jadi ada tiga uji, yaitu pertama uji normalitas, linearitas, dan homogenitas. Jadi ini adalah tiga uji yang biasanya dicari sebelum melakukan pengambilan keputusan pada uji-uji eksekusi atau pengambilan keputusan di akhirnya. Nah, salah satunya itu adalah uji linearitas. Di pertemuan sebelumnya saya telah menjelaskan tentang uji normalitas. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang uji linearitas. Nah, uji linearitas ini adalah suatu uji yang dilakukan dengan tujuan untuk melihat apakah terdapat hubungan yang linear secara signifikan atau tidak. Ya, masuk dari tulisan ini ya atau dari makna dari ujian linearitas ini adalah linearitas ini dilakukan untuk melihat apakah variabel penelitian satu dengan variabel penelitian dua, contoh misal pengaruh penerapan pembelajaran berbasis pada masalah dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, di sana kan ada dua variabel yang terlihat pada judul tersebut. Jadi pertama adalah variabel model ya, model pembelajaran di kelas. Kemudian variabel berikutnya adalah hasil belajar siswa. Ya, peningkatan hasil belajar siswa. Nah, jadi uji linearitas ini berfungsi untuk melihat apakah eh, dua variabel tadi ini yang ada pada suatu penelitian tersebut apakah memiliki linearitas. Maksudnya itu apakah memiliki hubungan ya. Jadi apakah dia punya hubungan. Jadi kalau dia tidak punya hubungan mending tidak usah diteliti ya. Jadi uji linearitas ini untuk menyatakan oh ya benar variabel A dan variabel C itu ternyata punya hubungan sekian persen. Nah, gitu. Jadi ini adalah fungsi dari uji linearitas. Nah, untuk dijadikan sebagai landasan melakukan pengambilan keputusan nantinya di uji akhir dalam pengambilan keputusan dari suatu penelitian. Nah, uji linearitas ini itu biasa dikenal dengan uji F ya, di mana di uji F itu ada yang namanya koefisien determinasi atau R kuadratnya, kemudian N itu adalah jumlah sampel yang diobservasi. Jadi berapa sampel yang diobservasi maka dimasukkan ke dalam uji ini ya. Kemudian dihitung dengan ada juga di sini K kecil ya. K kecil ini maksudnya adalah ini K kecil bukan K besar ya. Banyaknya parameter regresi plus konstan. Nah, jadi banyaknya parameter regresi plus konstan. Nah, setelah ini adalah salah satu tabel ya yang saya ambil dari dari penelitian saya di mana saya meneliti antara motivasi belajar IPA dan smartphone ya, keterkaitan antara motivasi belajar IPA dan smartphone. Saya menghitung F hitungnya atau uji F-nya. Uji F-nya ini adalah F hitungnya. Di sini terlihat bahwa jadi nilai dari uji F-nya itu atau F hitungnya itu adalah 0,579. Dan taraf signifikannya itu adalah 0,847 taraf signifikan dari F hitungnya. Jadi kita melihat data dari linearitas suatu data itu tadi antara keterkaitan antara variabel 1 dan variabel 2. Jadi di sini adalah untuk melihat keterkaitan antara motivasi belajar IPA dan smartphone. Itu dilihat pada nih deviation from linearity, kemudian pada tabel F-nya ini kolom deviation from linearity-nya, tabelnya di sini. Nah, ini apa ya namanya saya lupa ya, kolom atau row ini saya lupa. Nah, jelasnya dia di sininya F, di sini adalah deviation from linearity. Nah, itu adalah, nah ini adalah nilai dari F hitungnya.
Kemudian ini adalah taraf signifikan dari F hitungnya. Nah, ketika data ini sudah muncul, apa yang harus kita lakukan? Nah, bagaimana pemaknaannya? Apakah sama dengan uji linearitas dan uji normalitas, atau sama dengan uji validitas tes? Ya, kalau kalian melihat kembali video saya di uji normalitas dan uji validitas tes, itu pengambilan keputusan akhirnya itu berbeda antara validitas tes dan normalitas tes. Ya, normalitas terdistribusi normal, data terdistribusi normal. Jadi validitas dan normalitas itu kesimpulan akhirnya itu dia berbeda, atau dalam artian ini dia berlawanan. Kalau di normalitas itu adalah apabila nilai F hitungnya lebih tinggi daripada F tabel, maka datanya terdistribusi normal. Kalau validitas itu dia beda. Jadi nilai F hitungnya harus lebih kecil daripada F tabel, maka datanya disebut valid. Nah, kemudian apa makna dari data yang muncul tersebut? Jadi makna dari data yang muncul tersebut adalah jika nilai F hitung lebih kecil dari nilai F tabel, maka data tersebut memiliki hubungan atau memiliki linearitas. Jadi ini maksudnya. Jadi apabila F hitung tadi itu lebih besar daripada F tabel, maka dapat dikatakan bahwa kedua variabel tadi atau motivasi belajar IPA dan smartphone itu memiliki linearitas. Kemudian jika nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka data tersebut tidak memiliki hubungan. Nah, jadi kondisi dari si F hitung ini itu sama dengan validitas tes, ya kondisinya. Jadi apabila kemarin ya di validitas tes itu ya saya lupa, yang jelasnya apabila nilai validitas hitungnya itu lebih tinggi daripada dengan validitas tabel, maka datanya itu tidak valid. Nah, ini sama. Jadi nilai F hitungnya itu lebih besar daripada F tabel, maka datanya tidak memiliki linearitas atau tidak memiliki hubungan. Nah, itu kondisi untuk mencari F hitung dan F tabel. Nah, kondisi berikutnya itu adalah dengan menggunakan taraf signifikan dari si F hitung. Apabila taraf signifikan dari F hitung lebih besar daripada 0,05, maka data tersebut memiliki hubungan. Apabila nilai dari taraf signifikan F hitung lebih kecil daripada 0,05, maka data tersebut tidak memiliki hubungan. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini datanya lebih besar daripada F hitung. Taraf signifikan dari F hitung itu lebih besar daripada 0,05. Nah, untuk jadi sama tugasnya seperti halnya di validitas tes, reliabilitas tes, kemudian di uji normalitas. Nah, di sini juga saya menugaskan ke kalian untuk mencari F tabel serta penggunaan F tabel. Ya, serta membandingkan apakah nilai dari F hitung yang ada pada tabel ini itu lebih besar daripada F tabel atau lebih kecil daripada F tabel. Kemudian kalian simpulkan apakah dan bagaimana pembuktiannya. Nah, jadi silahkan untuk dikerjakan kemudian dikumpulkan ke saya tugasnya. Ya, jadi mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk materi uji linearitas data. Semoga penjelasan yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kalian atau yang membutuhkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.